Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak dan Ibu semua yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan judul tausiah, yaitu tayamum menurut Tarjih Muhammadiyah. Tayamum secara bahasa diartikan sebagai al-qasdu, yang berarti maksud, sedangkan secara istilah dalam syariat adalah sebuah peribadatan kepada Allah berupa mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan syu'aid yang suci sebagai pengganti air. Syu'aid adalah setiap yang berada di permukaan bumi seperti tanah, debu, pasir, dan lainnya. Sedangkan dalil disyariatkannya tayamum dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marudhu aw 'ala safarin aw jaa'a ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumul nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu su'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraji walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Shadaqallahul adzim. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau berhubungan badan dengan perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan permukaan bumi yang baik, bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Quran surat Al-Ma'idah ayat 6. Juga dalam surat An-Nisa ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa 'abiri sabili hatta taftasimu wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa'a ahadum minkum minal ghaiti aw la mastumun nisaa falan tajidu ma'an fatayammamu su'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Shadaqallahul adzim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, suci, sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Quran surat An-Nisa ayat 43. Sedangkan sebab-sebab dilakukan tayamum menurut Syekh Dr. Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah menyebutkan beberapa keadaan yang dapat menyebabkan seorang bersuci dengan tayamum. Yang pertama, jika tidak ada air, baik dalam keadaan safar, dalam perjalanan ataupun tidak. Yang kedua, terdapat air tetapi jumlah air sangat terbatas. Yang ketiga, adanya kekhawatiran jika bersuci dengan air akan membahayakan badan atau semakin lama sembuh dari sakit. Yang keempat, ketidakmampuan menggunakan air untuk berwudu dikarenakan sakit dan tidak mampu bergerak untuk mengambil air wudu, dan tidak adanya orang yang mampu membantu untuk berwudu bersamaan dengan kekhawatiran habisnya waktu sholat.
Yang kelima, khawatir kedinginan jika bersuci dengan air dan tidak ada yang dapat menghangatkan air tersebut. Bahkan mayoritas ulama berpendapat bahwa seseorang yang khawatir mati disebabkan hawa dingin yang sangat menusuk diperbolehkan untuk bertayamum karena kondisinya serupa dengan keadaan orang yang sakit. Dalam Shahih Fiqih Sunnah 1 ayat bab 1 ayat 198. Berdasarkan hal tersebut, kita mengerti tata cara tayamum. Dari Sub'ah berkata, pada Al-Hakam dari Zair dari Sa'id bin Abdurrahman bin Abza dari bapaknya berkata, seorang laki-laki datang kepada Umar bin Khattab dan berkata, aku mengalami junub tetapi tidak mendapat air. Maka berkatalah Ammar bin Yasir kepada Umar bin Khattab, tidak ingatkah ketika kita dalam suatu perjalanan saat itu engkau tidak mengerjakan sholat sedangkan aku bergulingan di atas tanah lalu sholat. Kemudian hal itu aku sampaikan kepada Nabi SAW dan Nabi SAW bersabda, sebenarnya cukup kamu melakukan begini. Beliau lalu memukulkan telapak tangan ke tanah dan meniupnya lalu mengusapkannya ke muka dan kedua telapak tangan. Hadis riwayat Bukhari. Pembatalan tayamum. Yang pertama, semua pembatalan wudhu juga merupakan pembatalan tayamum. Yang kedua, menemukan air jika sebab tayamumnya karena tidak ada air. Yang ketiga, mampu menggunakan air jika sebab tayamumnya karena tidak bisa menggunakan air. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Kebenaran datangnya dari Allah, sedangkan kekurangan karena kekurangan saya sendiri. Dari awal sampai akhir saya menyampaikan, mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.